Semoga dirahmati Allah Azza wa Jal. InsyaAllah ta'ala kita akan putarkan sebuah rekaman membahas kitab Aqidah Ar-Raziyah ini yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawad hafizahullah ta'ala. Baik, kami dari studio mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Al-Aqidah Ar-Raziyain dengan syarahnya Qurratul Ainain. Selesai dari Murji'ah, kita masuk Qadariyah. Wal Qadariyatul mubtadi'atu dhullalun. Aliran Qadariyah mubtadi'ah yang diada-adakan adalah dhullal, orang-orang sesat. Faman ankara minhum anna Allah azza wa jal ya'lamu ma lam yakun qabla an yakun fahuwa kafir. Siapa yang mengingkari dari mereka ini, yang mengingkari bahwa Allah azza wa jal ya'lamu ma lam yakun qabla an yakun fahuwa kafir. Barang siapa yang mengingkari bahwa Allah sudah tahu apa yang belum terjadi, maka dia kafir. Siapa yang mengingkari bahwa Allah sudah tahu apa yang belum terjadi sebelum terjadinya, fahuwa kafir, maka dia berarti mengingkari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian ucapan Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumullah. Maka barakallahu fikum, kata Syekh Rabi dalam syarahnya Qurratul Ainain, wahuma kisman. Aliran Qadariyah itu ada dua jenis. Qismun fil bidayah
bada'a yunkir ilmullah bil asya' qabla kauniha. Golongan pertama mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan bahwa Allah belum tahu tentang segala sesuatu sebelum terjadinya. Wa yunkir anna af'alal ibad bi iradatillahi wa masyiatih, dan mengingkari pula bahwa perbuatan para hamba adalah dengan kehendak Allah dan dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'taqiduna anna al-'abda yakhluqu fi'la nafsihi, dan mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala, bahwa manusia atau makhluk-makhluk ini, para hamba, yakhluqu fi'la nafsihi, menciptakan perbuatan dirinya sendiri. Haula'i kafarahumus salaf, jenis ini dikafirkan oleh para salaf. Ini para ulama yang terdahulu, generasi pertama, kedua dan ketiga, sahabat tabi'in dan tabi'it tabi'in disebut salaf, generasi pertama. Mereka dikafirkan karena mereka mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sudah pernah dibahas bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi apa yang sudah terjadi, apa yang belum terjadi, apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi. Ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi 4 perkara. Apa yang telah terjadi Allah tahu, apa yang sedang terjadi Allah tahu, apa yang akan terjadi nanti Allah tahu, dan apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi, Allah juga tahu. Ini ilmu Allah meliputi 4 perkara. Aliran Qadariyah, salah satu dari jenis mereka, mengingkari ilmu Allah. Allah belum tahu apa yang akan terjadi. Saya akan minum atau tidak, belum tahu. Kecuali kalau sudah terjadi, baru dia tahu. Ini dikatakan oleh para ulama salaf kafir karena mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa su'ila anhum Abdullah bin Umar. Pernah ditanya tentang mereka Abdullah bin Umar. Qala lahu Yahya ibn Ya'mur. Bertanya kepadanya Yahya ibn Ya'mur, annahu qad dhahara qablana unasun fil Iraq, bahwasanya telah muncul di tempat kami manusia-manusia di Irak, yaqra'una al-Qur'an wa yatakaffaruna al-ilm, mereka membaca Quran dan mereka mempelajari ilmu. Wa dzakara min sya'nihim, disebutkan semua apa yang disebutkan tentang keadaan mereka. Ini mereka memiliki ciri-ciri keislaman, baca Quran, ibadah, belajar ilmu. Thumma qala, kemudian dia berkata, Yahya bin Ya'mur, innahum yaqulun, tapi mereka berkata, wa yaz'umuna an la qadar, mereka menganggap takdir itu tidak ada, wa annal amra unufun, dan bahwasanya perkara ini terjadi begitu saja tanpa ditakdirkan. Faqala, maka berkatalah Abdullah bin Umar, ablighhum annani minhum bara'un, sampaikan pada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka. Wa annahum minni bara' wa annahum minni bura'a, dan mereka pun berlepas diri dariku. Wallahi law anfaqa ahaduhum mithla Uhudin dhahaban ma nafa'ahu dhalik. Sungguh demi Allah, kalaupun mereka berinfak segunung Uhud emas, enggak akan bermanfaat. Hatta yu'mina bil qadar, hingga dia beriman kepada takdir. Kemudian dibawakan hadis Jibril, hadis
kisah Jibril yang datang kepada Nabi dalam bentuk manusia yang para sahabat tidak mengenalinya. Wala ya'rifuhu minna ahad. Kemudian bertanya, mal Islam, wa mal iman, wa mal ihsan, dan seterusnya. Begitu dijelaskan. Termasuk iman, an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Engkau beriman kepada takdir baik dan buruknya. Wasara ahlus sunnah ala hadal minwal. Maka ahlus sunnah wal jamaah berjalan di atas prinsip ini, di atas jalan ini. Ini sama seperti Abdullah bin Umar berlepas diri dari qadariyah yang tidak beriman kepada takdir. Berlepas diri dari orang-orang yang tidak percaya kalau segala sesuatu ditakdirkan. Yukaffirunahum, bahkan mengkafirkan mereka. Liannahum yunkiruna ilma Allah tabaraka wa ta'ala. Karena mereka mengingkari ilmu Allah tabaraka wa ta'ala. As-sabiq wal-lahiq. Ilmu Allah al-lahiq was-sabiq. As-sabiq yang dulu, Allah yang akan datang. Ilmu Allah tentang apa yang telah lalu, dan ilmu Allah tentang apa yang akan datang. Ikhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka para salafus salih radwanullah alaihim ajma'in, dari kalangan para sahabat, para tabi'in, dan juga para tabi'ihim dan para pengikut mereka, menganggap perkara ini perkara kufur, perkara besar yang menyebabkan seseorang keluar dari agama karena mengingkari pondasi agama, pondasi iman, yaitu rukun-rukun iman. Karena di antara rukun iman, al-iman bil qadari khairihi wa syarrih. Tetapi ikhwan fillah azakumullah, belakangan di zaman kita semakin jauh orang-orang mengenal agama, semakin enteng berkata tidak ada takdir itu. Semakin enteng, seakan-akan itu bukan perkara besar. Pendapat saya, takdir itu air turun ke bawah, batu dilempar jatuh ke bawah, itu namanya takdir. Adapun kejadian-kejadian manusia, perbuatan-perbuatan mereka, itu tidak ditakdirkan, tidak mungkin, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan ada tokoh yang dianggap profesor, doktor di Jakarta sana, yang berani bicara, dan viral pembicaraannya dulu, kalau Islam mau maju, maka buang rukun iman yang keenam, yaitu beriman kepada takdir. Kalimatnya, buang rukun iman yang keenam. Karena beriman kepada takdir membuat kaum muslimin mundur, katanya. Ini kelancangan. Ya, ini keberanian dalam sesuatu yang jelek. Keberanian dalam sesuatu yang kufur. Wa ilmu Allah subhanahu wa ta'ala bi kulli syai'in sabiqan wa lahiqan yunkiruna. Mereka mengingkari ilmu Allah yang sabiqan dan lahiqan, yang telah lalu dan yang akan datang. Wa yunkirunahu, dan mengingkarinya. La ya'lamul a'mal illa ba'da wuqu'iha. Katanya, Allah tidak tahu segala sesuatu kecuali setelah terjadi. Kalau belum terjadi, nggak tahu. Ikhwani fillah azakumullah, padahal kunci beriman kepada takdir adalah ilmu Allah. Kunci. Akan mudah untuk mengimani takdir kalau kita beriman dengan ilmu Allah. Kalau kita yakin Allah Maha tahu apa yang akan terjadi, maka bagi Allah mudah sekali untuk menuliskan di Lauhil Mahfuz. Allah tahu fulan akan begini, fulan akan begitu, fulan akan begini, fulan akan begitu. Sebelum terjadinya, ini bakal kafir, ya ini bakal mukmin. Tulis. Awwalu ma khalaqallah al-qalam. Allah pertama menciptakan pena.
Dan kemudian Allah katakan kepadanya, uktub, tulislah. Ma aktub, apa yang aku tulis? Uktub ma huwa kainun ilal abad. Tulislah apa yang akan terjadi sampai akhir masa. Maka apa yang Allah ketahui, Allah tuliskan. Dan Allah perintahkan pena untuk menuliskannya. Selesai. Itulah takdir yang ada di Lauhul Mahfuz. Tetapi ketika mereka mengingkari ilmu Allah, bagaimana akan percaya kepada takdir? Amma qabla al-wuqu' ma ya'lamuha Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun sebelum terjadi katanya, maka Allah tidak tahu, kata mereka. Kaffarahumus salaf, maka mereka dikafirkan oleh para salafus salih. Falamma shadda salaf alaihim taraja'u wa saru ya'tarifuna bi'ilmillahi fil azali. Ketika mereka mendengar sahabat Ibnu Umar berlepas diri dan sahabat fulan berlepas diri, sahabat fulan berlepas diri, maka mereka ini yang masih baru muncul di Irak bertaubat. Sebagian mereka rujuk, ya taraja'un, taraja'u wa saru ya'tarifun. Maka mereka pun akhirnya rujuk dan mengakui tentang ilmu Allah, bahwa Allah tahu apa yang akan terjadi fil azali, di sejak dulu-dulunya. Itu azal. Dalam bahasa Indonesia kita kenal selama-lamanya. Itu ke depan kan, selama-lamanya. Nah kalau ke belakang selama-lamanya, apa bahasa Indonesianya? Sedulu-dulunya. Baik. Dalam bahasa Arab ada. Kalau ke depan abadan, kalau ke belakang azalan. Azalan wa abadan. Jadi azali wa abadi. Abadi artinya selama-lamanya ke depan sana. Kalau azali selama-lamanya ke belakang sana. Bi'ilmillah fil azali, ilmu Allah sejak dulu-dulunya, fil lauhil mahfud, dan sudah tercatat di dalam lauhul mahfud. Walakin yunkiruna ta'alluqa iradatillah bi'af'alil ibad wa masyiatihi wa qudratihi la alaqata laha biha. Memang kesesatan bid'ah sulit untuk hilang. Kebanyakan orang yang berbuat dosa maksiat bisa bertobat, kebanyakan. Tetapi kalau menyimpangnya sesat bid'ah, biasanya sulit untuk bertobat. Nah mereka ini tadi ketika ditegur oleh para sahabat dan mereka berlepas diri, akhirnya mereka pun mengatakan, iya sih, sesungguhnya Allah tahu. Tetapi Allah tidak menentukan, katanya. Masih tetap mengatakan pengingkaran terhadap takdir. Walakin yunkiruna ta'alluq iradatillah. Akhirnya mereka mengatakan, ya memang Allah tahu, tapi tidak berkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ta'alluq iradatillah diingkari. Tidak ada hubungannya kehendak Allah dengan perbuatan para hamba, dan enggak ada kehendak Allah untuk menentukan begini dan begitu. Wala alaqata laha biha, enggak ada hubungannya antara kehendak Allah dengan apa yang terjadi. Allah tahu, tapi Allah tidak menghendaki, katanya. Ya ini namanya masih sesat. Ini masih menyimpang. Tetapi menjadi jenis lain lagi. Jadi ada beberapa jenis qadariyah. Qadariyah yang paling ekstrim mengingkari ilmu Allah. Allah tidak tahu sebelum terjadinya. Jenis yang kedua, ya memang sudah tahu, tapi bukan Allah yang menentukan, katanya. Manusia itu sendiri menentukan, tapi Allah tahu dia akan menentukan begini. Allah enggak menghendaki. Ini juga masih menyimpang. Mengapa? Kalau Allah tidak menghendaki tapi tetap terjadi, berarti ada yang berkuasa selain Allah. Berarti ada yang kehendaknya lebih kuat dari Allah. Allah tidak menghendaki tapi tetap terjadi. Allah tidak menginginkan tapi tetap terjadi. Berarti ada yang lebih kuat kehendaknya. Allah enggak ingin kok tetap terjadi. Berarti keinginan siapa itu yang terjadi? Berarti ada selain Allah. Iya kan? Itu kesesatan juga. Ikhwan ibn a'azakum wa fahaula'i minhum
minas salafi man yukaffiruhum. Jenis kedua ini di antara para salaf ada yang mengkafirkan mereka. Wa minhum man la yukaffiruhum. Sebagian mereka ada yang tidak mengkafirkan. Golongan kedua ini. Karena masih percaya kalau Allah mengetahui ini akan begini, ini akan begitu. Tapi bukan Allah yang menentukan katanya. Ada yang mengkafirkan dari salaf dan minhum man la yukaffiruhum, dan di antara mereka ada yang tidak mengkafirkan. Lakinnahum dhullalun, tetapi jelas mereka sesat. Kama yaqulu hadzal imam wa ghairuhu, sebagaimana disebutkan oleh beliau imam penulis kitab ini, Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumallah. Apa kata beliau dalam matanya? Al-qadariyatul mubtadi'atu dhullalun. Qadariyah mubtadi'ah sesat, menyimpang. Yani katsirun minas salaf ma kaffarul qadariyah. Kebanyakan para salaf tidak mengkafirkan qadariyah. Fi nihayati amrihim li'annahum tanazalu an inkari ilmi Allahi sabiq. Fi nihayati amrihim, di akhir perjalanan mereka. Mereka tidak dikafirkan di akhirnya. Mengapa? Karena sudah percaya dengan ilmu Allah SWT. Awalnya dikafirkan karena tidak percaya dengan ilmu Allah. Setelah dikafirkan, sebagian mereka mengatakan, kalau begitu kami juga percaya kalau Allah itu mengetahui apa yang akan terjadi. Tapi, masih tapi. Sehingga mereka sesat. Tapi sebagian mereka, para ulama, tidak mengkafirkannya. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala alima kulla syai'. Allah katanya mengetahui segala sesuatu. Wa kataba dzalika fil lauhil mahfuz, dan menuliskannya di lauhil mahfuz. Kullu hadhihi kana salafuhum yunkirunaha fataraja'a. Ini semua tadinya salafnya mereka, salafnya Qadariyah, tadinya mengingkari ilmu ini. Fataraja'a, akhirnya mereka rujuk. Mutaakhiruhum, orang-orang belakangannya rujuk. Wasaru ya'tarifuna bihadhil asya. Akhirnya mereka pun sara ya'tarifun, akhirnya mengakui perkara-perkara ilmu Allah itu. Walakin yunkiruna iradat Allah, tetapi mengingkari kehendak Allah. Li af'alil ibad, mengingkari masyiatullah li af'alil ibad. Wa yataqiduna anna al-ibad yakhluquna af'ala nafsihim atau anfusihim, dan mereka meyakini bahwa hamba itu sendiri yang menginginkan perbuatan diri mereka. Wala dakhla li iradatillahi wa masyiatihi, tidak ada ikut campur, dakhla tidak ikut campur dari kehendak Allah dan keinginan Allah dalam semua perbuatan hamba. Mudah-mudahan tergambar ada dua jenis Qadariyah. Jenis yang pendahulunya dikafirkan oleh para ulama karena mengingkari ilmu Allah. Yang belakangan mulai mengakui ilmu Allah, tetapi tetap menyatakan tidak berkait dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inda ahli sunnah, dan menurut ahli sunnah, kullu ma kana wa ma yakunu fi hadzal kaun la yakhruj an iradatillah wa masyiatihi minal khairi wa syarr. Adapun ahli sunnah menganggap bahwa segala sesuatu, apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi fi hadzal kaun, di alam semesta ini, tidak keluar dari kehendak Allah, tidak lepas dari keinginan Allah subhanahu wa ta'ala, yang baik maupun yang buruk, yang baik maupun yang buruk. Wa fil hadithi indakum hadis Jibril, dan ada dalam hadis yang kalian tahu dan kalian hafal, bahkan dihafal oleh anak-anak kecil sejak dulu. Rukun iman ada 6. 1.
rukun Islam ada 5. 1, 2, hafal mereka. Dan mereka hafal rukun iman yang keenam, iman bil qadari khairihi wa syarrih. Beriman kepada takdir baik dan buruknya. Disebutkan baik dan buruknya. Takdir baik dan buruk. Biasanya mereka yang mengingkari takdir ini ada jenis lagi yang membedakan antara baik dan buruk. Kalau baik, iya, Allah takdirkan. Kalau buruk, tidak. Allah tidak mungkin menakdirkan yang buruk-buruk, katanya. Apa dasar mereka? Dasarnya hanya kebodohan. Dasarnya hanya salah paham. Dikira kalau Allah menakdirkan buruk, berarti Allah menghendaki keburukan. Tidak. Allah menakdirkan sesuatu yang buruk karena ada hikmah yang baik di balik keburukan itu. Itulah sifat Allah, ahkamul hakimin, maha memiliki hikmah. Maka yang baik Allah ciptakan karena kebaikan itu. Sedangkan yang jelek Allah ciptakan karena ada kebaikan di balik kejelekan itu. Ini ikhwani fillah azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antaranya di dalam hadis tadi Nabi menyatakan rukun iman adalah an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Engkau beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Dan engkau beriman dengan takdir baik dan buruknya. Fa kullu ma yaduru fil kaun. Maka seluruh apa yang beredar di alam semesta. Al-kaun, semua yang ada ini al-kaun. Ma yaduru fil kaun wa ayyi harakah, semua gerakan yang ada di alam ini, au sukun atau yang diam, bil kaun kulluha bimasyiatillah. Semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya dengan iradah, dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. La yakhruj mithqala dzarratin an iradatillah. Tidak akan keluar sebiji darah pun dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala wa masyiatihi, dan keinginannya. Li'annahu la yakunu fi kaunihi ma la yurid. Karena tidak ada di alam semesta ini yang terjadi yang tidak Allah inginkan. Enggak ada. Enggak ada sesuatu pun yang terjadi yang tidak Allah inginkan. Enggak ada. Semua yang terjadi karena kehendak Allah, karena keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. La yakunu fi kaunihi ma la yurid. Enggak akan ada di alam ini sesuatu yang tidak Allah kehendaki. Tidak ada yang tidak Allah kehendaki. Berarti Allah berkehendak adanya syaitan. Naam. Berarti Allah berkehendak adanya kekafiran. Naam. Berarti Allah berkehendak adanya orang maksiat, berbuat dosa. Naam. Allah berkehendak secara takdir bahwa perkara-perkara itu akan terjadi. La yakunu illa ma yuriduh. Tidak ada yang terjadi kecuali apa yang Allah kehendaki. Wal hikmah indahu. Sedangkan hikmahnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, kalau ada perkara-perkara yang secara zahir, secara kasat mata kita jelek, kenapa kalau Allah kehendaki ini terjadi? Yakinlah, pasti di balik itu ada sesuatu yang baik yang Allah kehendaki. Contohnya, penciptaan syaitan dan orang-orang kafir dan orang-orang fasik menyebabkan adanya dakwah, adanya perjuangan jihad, adanya amar ma'ruf nahi munkar, adanya ini perkara-perkara baik. Bahkan jihad itu darwah sanamil Islam. Dakwah itu puncak tertingginya Islam. Barakallahu fiikum. Kalau tidak ada syaitan, tidak ada orang kafir. Terus apa ada jihad? Siapa yang mau dilawan? Ini barakallahu fiikum. Semua itu ada hikmah. Wal hikmah indahu subhanah.
Hikmahnya adalah di sisi Allah. Falillahil hujjatul balighah. Maka milik Allah lah hujjah yang sangat tinggi. Wal abdu mas'ulun amam Allah tabaraka wa ta'ala. Sedangkan para hamba akan ditanya di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Lian Allah a'tahu ilman. Kenapa kok para hamba ditanya? Padahal semua yang terjadi pada dirinya dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah memberikan pilihan. Wa hadainahun najdain. Aku berikan kepadanya pilihan dua jalan. Allah subhanahu wa ta'ala hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami beri petunjuk jalan mereka, apakah mau kufur atau mau syukur. Allah berikan pilihan itu. Dan manusia memilih. Maka mereka akan ditanya, kenapa mereka memilih ini, kenapa mereka memilih itu. Akan ditanya. Kok bisa manusia punya pilihan, tapi nggak akan lepas dari kehendak Allah? Karena Allah maha bisa. Karena Allah maha kuasa. Maka bisa. Kalian punya pilihan, tapi pilihan kalian nggak akan lepas dari apa yang Allah kehendaki. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Tidaklah kalian berkehendak kecuali apa yang Allah kehendaki. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali apa yang Allah kehendaki. Nggak akan lepas kehendak kalian dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada kehendak manusia di dalam lingkaran besar, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, itu makna wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah Siar menyiarkan dakwah Islam yang indah dan mudah, melantunkan suara-suara indah dari Murattal Qur'aniyah. 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, masih kembali lagi bersama kami di 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Demikian para pendengar, baru saja kita simak bersama sebuah rekaman kajian dari kitab Aqidah Ar-Raziyaini yang disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad bin Umar As-Sawed hafizahullah ta'ala. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk kita dan untuk kaum muslimin secara umum. Dan semoga segala aktivitas kita, apa yang kita lakukan, terhitung sebagai catatan amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Para pendengar dimanapun Anda berada, yakini di studio menunjukkan pukul 18:49. Itu artinya sebentar lagi kita akan memasuki sholat Isya ya. Bagi para pendengar dimanapun Anda berada, dipersilahkan untuk sholat Isya ya. Kemudian informasi untuk acara sajian berikutnya setelah sholat Isya, indahnya ibadah dengan sunnah dengan pembahasan kitab Al-Mulakhas Al-Fiqh yang disampaikan oleh Al-Ustadz Helmi Bajri hafizahullah ta'ala, yang disiarkan secara langsung di studio Indah Siar 6. Untuk itu para pendengar dimanapun Anda berada, untuk mempersiapkannya, barakallahu fikum.